Topik lainnya, Saudara, tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, polisi, TNI, dan relawan kembali melanjutkan pencarian 4 korban longsor yang terjadi di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Proses pencarian dibagi menjadi 2 regu. Pencarian difokuskan dalam beberapa titik. Di antaranya ada di area sungai dan titik longsoran. Tim SAR mendapatkan laporan ada warga yang mendengar suara diduga korban di area sungai. Sementara visual yang Anda lihat ini, Saudara, adalah visual dari udara terkait kondisi longsor yang terjadi di Kecamatan Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Tebing di jalur perlintasan kereta api Bogor-Sukabumi sepanjang 25 meter longsor menimpa 5 rumah warga. Akibat longsor ini 2 warga meninggal dunia dan 4 korban lain masih dalam pencarian. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya reruntuhan bangunan sehingga sulit untuk melakukan evakuasi. Serta kecilnya akses menuju lokasi longsor tidak memungkinkan menggunakan alat berat. Mungkin banyaknya runtuhan atau material-material yang menumpuk di situ, riskan juga di atasnya itu karena ada getaran dari takutnya ada susulan dari rel kereta api. Ada banyak-banyak material seperti kayu, tanah dan sebagainya, itu sangat riskan juga, agak sedikit sulit lah untuk kita menggeserkan atau mengevakuasi si material itu. Sebanyak 6 perjalanan kereta api Pangrango Bogor-Sukabumi dibatalkan oleh PT Kereta Api Indonesia akibat longsor yang menyebabkan rel menggantung dan tidak bisa dilewati. Perbaikan jalur yang longsor tengah dikebut oleh PT KAI agar jalur ini kembali bisa dilalui. Saat ini sedang dilakukan proses penanganan longsor dari jalur rel yang terdampak longsor. Nah, untuk jalur rel di KM 2+6 ini antara stasiun Paledang dan stasiun Batu Tulis itu ada sekitar sepanjang 25 meter yang terdampak longsor. Ini kondisi jalur relnya menggantung sehingga karena bagian bawahnya ini tergerus ya longsor. Nah, saat ini memang proses dari perbaikan yang kita lakukan selain fokus pada jalur yang terimbas longsoran itu, kita juga berupaya melakukan penguatan struktur untuk jalur yang satu lagi yang tidak terkena longsoran. Lalu sejauh mana proses pencarian korban longsor di Bogor, Jawa Barat? Kita sapa jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang berada di lokasi longsor kawasan Bogor, Jawa Barat. Terkait dengan hasil pencarian dari tim SAR gabungan hari ini, apa hasil yang sudah didapatkan? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk saat ini pencarian sementara dihentikan dikarenakan sejak pukul 2 tadi terjadi hujan deras di lokasi sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian dan akan sangat berbahaya jika dipaksakan untuk terus melakukan pencarian. Untuk hasil pencarian dari mulai kembali dicari oleh tim BPBD dan juga tim gabungan TNI Polri serta para relawan, hasil pencarian dari total dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang tadi sebelum hujan masih belum dapat ditemukan dari 4 korban tersebut. Namun terlihat reruntuhan sudah mulai perlahan-lahan dialihkan atau dibersihkan dengan bantuan semprotan air karena diketahui bahwa bangunan ini sangat susah untuk dihancurkan karena tidak bisanya ada alat berat yang masuk ke lokasi dikarenakan akses jalan yang sangat kecil sehingga saat proses evakuasi hanya mengandalkan tenaga manusia. Untuk saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari Komandan Tim BPBD
dari Kota Bogor, apakah pencarian akan kembali dilanjutkan atau tidak, mengingat kondisi saat ini tanah masih basah. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BPBD juga bahwa tanah di sekitar area longsor masih labil, sehingga masih ada kemungkinan untuk dihentikan ataupun nantinya akan dilanjutkan. Tifal. Walaupun kemudian kondisinya dihentikan, sudah jelas dihentikan sampai menunggu kondisi stabil begitu ya, dengan kondisi cuaca yang kita harapkan bisa segera cerah begitu. Tapi apakah disiapkan juga skenario lain dalam proses pencarian bagi para korban longsor di sana? Ya, beberapa skenario lain sudah disiapkan, tentunya seperti terus menggalakkan atau melakukan tim. Seperti diketahui bahwa sistem pencarian dilakukan oleh 2 regu, yaitu bergantian, seperti dalam 1 jam 1 ada regu 1, kemudian untuk jam selanjutnya regu kedua. Seperti diketahui tadi, Wakil Wali Kota Bogor juga hadir untuk meninjau langsung daerah yang terdampak dari longsor tersebut. Lalu Dedi Rahim selaku Wakil Wali Kota Bogor mengatakan bahwa untuk segera mempercepat proses penemuan dari keempat korban tersebut. Tentunya untuk detail-detailnya masih perlu kami tunggu lagi dari Komandan Tim BPBD Kota Bogor. Namun informasi yang kami dapatkan sejauh ini akan masih menggunakan metode yang lama, yaitu menggunakan 2 regu, dan akan tetap menyisir dari sisi bawah sampai akhirnya nanti sampai ke titik longsor yang ada di atas. Dikarenakan informasi yang didapatkan dari tim BPBD karena ada laporan dari warga mendengar suara di bagian bawah titik longsor. Tifal. Baik, dari Bogor, Jawa Barat, Taufik Riyadi melaporkan. Terima kasih.